Bismillahirrahmanirrahim. Ini Imam Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Ada satu bab yang kadang-kadang dibahas secara tersendiri, judulnya Asrorus Syam, rahasia puasa. Ada apa dengan rahasia puasa? Menurut Imam Ghazali kita lihat. Yang pertama, di bagian awal itu Imam Ghazali ngomong kedudukan puasa bagi umat Islam. Katanya Imam Ghazali, puasa itu seperempatnya iman. Jadi kalau kalian tidak puasa, kehilangan imanmu seperempat. Besar loh seperempat itu. Kenapa disimpulkan seperempat? Karena ada hadis yang bilang as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain bilang as-sabru nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, iman itu tidak bisa dipisah. Kalau kita tidak sabar, kita kehilangan iman kita setengah. Ya silahkan dihitung hari ini kalian termasuk sabar apa enggak. Saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu di WA, di YouTube, di Twitter, siapa yang tidak sabaran, siapa yang mengamukan, maka dia kehilangan setengah dari imannya. Imannya tinggal setengah. Itu kalau tidak puasa juga sudah nggak sabar, nggak puasa, imannya tinggal seperempat. Jadi as-shaumu nisfus sabri, as-sabru nisful iman. Puasa itu setengahnya sabar, dan sabar itu setengahnya iman. Orang beriman harusnya sabar. Dan di antara jalan untuk menemukan sabar itu puasa. Tidak cuma puasa lahir, tapi juga puasa batin. Sabar itu kan puasa batin. Kamu dicederai orang, dicaci maki orang, dizalimi orang, sabar. Itu kan puasa. Kalau kamu bales bisa. Kalau sekedar misuh kamu bisa lebih canggih. Cuma kan tidak usahlah. Itu kan puasa namanya. Kalau puasa lahir kan, kalau mau kamu bisa minum banyak tapi tidak minum. Kalau mau kamu bisa makan tapi tidak makan. Kalau puasa batin kan juga begitu. Kalau mau, kalau sekedar kamu dimaki orang, kalau sekedar maki-maki, bisa 3 kali lipat lebih dahsyat daripada dia. Cuma enggak. Itu kan sabar. Jadi seorang beriman, dia cirinya antara lain sabar. Dan orang bisa sabar itu adalah orang yang mau puasa. Orang yang enggak siap puasa biasanya enggak bisa sabar. Orang tidak puasa itu apa? Yos, pokoknya apa yang ada di hatinya diucapkan begitu saja. Apa yang diinginkan diraih begitu saja, tanpa mempertimbangkan positif negatifnya. Sabar itu kan bisa sabar dari dan juga sabar untuk. Sabar dari itu atas yang menimpa dirimu. Kalau sabar untuk itu ketika kalian melakukan sesuatu. Kalau sabar untuk itu dalam agama namanya istiqomah. Tiap hari tak coba sholat duha, itu sabar untuk. Istiqomah terus sholat duha, sabar dijalani terus. Itu namanya sabar untuk melakukan sesuatu. Ada juga sabar dari, atas yang menimpa, atas yang kita alami, kita sabar. Orang harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas membedakan kapan menggunakan sabar dari dan kapan menggunakan sabar untuk. Berjuang itu bukan berarti tidak sabar, tapi sabar untuk. Biar aja Pak, IP saya 2, saya sabar aja. Bukan itu. Kalau IP-mu 2, sabarlah untuk belajar biar IP-mu 3 ke atas. Kalau kamu lagi bokek, ya sabarlah untuk berusaha biar kamu dapat uang. Kan itu. Awas keliru menerapkannya. Selama ini kamu kan pukul rata. Sabar itu berarti apa yang terjadi biar ada Pak jalan. Rumusnya bukan itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan mana yang dari, mana yang untuk, kita butuh satu hal, namanya kebijaksanaan.
Dan kebijaksanaan itu ilmunya antara lain yang paling terkenal adalah filsafat. Maka ngajilah filsafat. Oke, ini bukan promosi, iklan. Terus, jadi makomnya puasa itu ya. Puasa itu dialektika antara keimanan dan kesabaran. Jadi harusnya besok waktu bulan puasa tidak ada orang ngamuk dan tidak ada orang males. Puasa kok malah males-malesan, ini harusnya dia kehilangan sabar untuk. Puasa kok ngamuk berarti dia kehilangan sabar dari. Dua-duanya harus hidup. Jadi makomnya itu ya, dialektika antara sabar dan iman dan puasa. Jangan lupa, kuncinya di situ nanti. Terus Imam Ghazali membahas, kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Imam Ghazali, ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain itu kayak Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Imam Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah, tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti semua tanah, semua bumi itu milik Allah, tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Bandingannya itu. Alasannya apa? Yang pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan. Nggak ada orang lain tahu. Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama, tapi tidak puasa kan bisa. Tidak ada orang ngerti. Kayak kamu dulu kecil itu loh. Puasa ya, masih puasa masih. Tapi nanti kalau ke kamar mandi, air 1 ciduk. Ya kan? Kan sering dulu kita waktu kecil begitu. Yang tidak ngalami kan nggak lihat. Kamu makan apa enggak kan nggak kelihatan. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif. Orang tidak bisa menilai. Mulutmu kering, bau nafasmu tidak enak, itu kan tidak jaminan kamu puasa. Wong kamu tidak puasa aja sudah tidak enak. Mulut kering, kalau kamu pas sariawan juga mulutmu kering. Tidak bisa. Pagi sampai siang tidak makan apa-apa, tidak akan ada orang tahu. Kecuali dirimu sendiri. Katanya puasa tapi warung-warung penuh misalnya. Nanti pulang ke rumah puasa. Jadi hanya kita yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Kalau sholat kan orang bisa lihat. Kalau sedekah orang bisa ngerti, bisa ngitung. Haji apalagi. Sebelum berangkat aja orang sak kecamatan diundang. Mesti ngerti. Tapi kalau puasa enggak. Kamu deklarasi, saya niat puasa di masjid, besok enggak puasa, enggak ada orang tahu. Itu istimewanya puasa. Jadi hanya yang bersangkutan dan Allah yang ngerti. Nah itu puasa. Makanya dia istimewa. Yang kedua, katanya Imam Ghazali, puasa adalah ibadah yang terang-terangan nantang setan. Terang-terangan menyisihkan nafsu, keduniaan, hasrat-hasrat jasmaniah yang dangkal. Yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar. Batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian haji itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual. Dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu puasa. Makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, nikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, tidak ada untungnya dan tidak ada enaknya. Terus ya, wa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu, puasa. Jadi kalau nggak mampu puasa, fa'alaihi bisawm. Cuma puasa yang beneran ya. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin.
Karena kalau hanya puasa lahiriah, susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Ya puasa sih ya, tapi internetannya terus, buka HP terus. Kadang-kadang ngomongin saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Jadi puasa yang benar. Karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan. Setan dalam dirimu sendiri khususnya, hawa nafsu. Jadi diingat-ingat itu state-nya puasa, wilayahnya orang puasa. Jadi melenyapkan dimensi setan dalam dirimu.